friends. Aku sekarang sedang mencari Muammar MK. Di manakah dirimu? Yeay. Apa kabar, Beb? Yolo lama banget ya kita ya. Iya loh. Kita terakhir Gemes gue udah nonton sampai apa kayak gini gitu. nih. Gue, rambut gue udah sampai kribo gitu. Udah nggak bisa nyalon lagi kan. Pusing banget. Tadi lu volumenya gedein dulu. Nah, Ya, udah bener volumenya nih. gedein biar ciamik. Aduh, sambil gawe. Ada yang nanya, ini apa sih temanya? Apa ini temanya? Random sex Random talk. aja, ya bener. Random aja teman-teman, biar ini apa namanya? Apa-apalah biar buat seru-seruan. Lagi bikin buku apa? Lagi bikin judul bukunya sih bukan nama sebenarnya. Oh, itu Bukan tentang nama apa tuh? sebenarnya Tentang apa itu. tuh? Kira-kira semua orang tuh punya nama panggung. Terutama yang Hmm, punya, tapi karena temanya itu tetap undercover, jadi ya orang-orang malam yang punya nama panggung. Stripper, orang-orang malam punya nama sashimi, panggung tuh siapa? Itu kayak stripper, apa? sashimi girl, gitu, macam-macam gitu pendopo-pendopoannya. Gue masih inget lo Jadi, cerita sashimi girl lu tuh. aduh, Itu sekarang berapa menjadi sering nih barang sashimi langka girl? sih Gue sekarang. ngiri gitu deh. Ada nggak Iya, yang model sashimi girl kayak gitu tapi cowok gitu? ada emang ada, Ada. Terus emang gitu ada. tahu-tahu gitu badannya six pack gitu. Ya iyalah masa badannya apa Ya kan ada yang rata gitu doang, males bener banget. rata gitu. Dan kita bisa pilih kalau sekarang kan ini karena puasa jadi pada tutup kan. Dan karena corona juga kali ya, daripada Ya karena daripada. corona juga jadi pada tutup. Tapi nanti bisa order misalnya mau tema apa gitu. Kalau sekarang bisa gitu. Hmm, Dulu oh pernah lucu kita misalnya sashimi boy-nya itu konsepnya misalnya di tandu. Wah, ada namanya sushi boy tandu gitu. Jadi ala-ala Cleopatra tapi cowok-cowok gitu gitu terus ditandu Aduh, gitu. gue takut hilaf. Yang datang hanya boleh cewek karena memang pertunjukannya buat cewek gitu. Oh Eh, gitu. Oh jadi buat yang baru bergabung kayaknya banyak banget yang kangen sama lo deh. Kenapa? Soalnya pas Kebanyakan gue romantis. masukin Instagram gue semuanya, aduh Mas Mawar MK, saya tuh tahu Jakarta Undercover dari waktu masih SMP, SMA lah Ember. apa gitu. Kayaknya semuanya Banyak wah nanya gila itu. nih, Oh, andalan segala Liverpool. bangsa nih. Liverpool, you never walk alone. Aku apa ya? Apa ya? Terus kamu kapan bukunya keluar? Kayaknya ada Ah, 2 buku yang masih dalam proses, udah 2 tahun. Oh my God, semoga cepet deh. iya. Tau Tapi gak gue belum sebenarnya berani kamu bikin tuh buku. mesti Jadi, ketemu aku sebulan gitu rutin gitu kalau mau jadi bukunya. iya sih Asik. ya. Jadi apa Z Friends yang belum tahu, jadi waktu itu gue ketemu sama MK, terus MK menantang gue sih Ah, untuk bikin buku gitu. Bukan kayak Jakarta Undercover. Kalau Jakarta Undercover kan itu MK banget karena Jakarta ya, Undercover itu kayak opini dari wartawan gitu ya sebenarnya. investigasi lapangan lah kira-kira gitu. Investigasi lapangan gitu. Kalau gue kan teori, kalau dia kan ini ya aplikasinya. Ayo Mbak Ayu, Mamuju. Gitu. Jadi kalau iya kan, kalau jadi MK itu ngasih lihat semua yang dia lihat di lapangan gitu. Jadi sempat waktu itu kita ngobrol-ngobrol ada 2 potensi judul kayak satu mau bikin diary gitu. Jadi mau ngeluarin Ya, unek-unek gue yang benar kayak ya. Udah kebetean lama gue banget itu. sama. Iya, tapi gue takut ya. Misalnya dari curhat orang yang ke kamu itu kan tinggal dipilih-pilih mana yang paling Sih. tema-tema paling menarik gitu. Pasti orang yang kan opanya pasti punya ini kan banyak banyak kasus gitu kan. Iya, yang aneh-aneh gitu. Gitu cuma kan Sapa dong apa. Aunti. Topiknya apa Oh, tante? oh Kamu minta dipanggil disapa, tante. hayo. Ini manggilnya anti, jadi grogi kan. Manggilnya kakak, kita Ada aja tante manggilnya ya, kakak. Biar sampai ada tua ante, kakak. ada tante. Yoi, kita aja biar umur berapa manggilnya tetap beb, kakak gitu. Biar awet muda kan. Aku Gitu. banyak Terus, dipanggil om sekarang. iya, memang sudah saatnya kayaknya kita begitu. Pertama kali buku kumisan Topiknya nih ya Allah. apa?
ini topiknya topik random aja kok, tentang sex talk random. Kalau ada mau tanya sama Bang Muammar MK gitu, boleh gitu. Jadi Curhat eh, sesi soal ini kali ya apa? Serah sih, bebas sebenarnya. iya sih. Mau tanya tentang bukunya, masih ada yang penasaran gitu. Itu buku asli, apa isinya tuh benar-benar pengamatan langsungnya Mas MK. Makanya sempat heboh buku itu kan, Jakarta Undercover yang pertama atau yang kedua. Halo Kakak Angel. Salam Gitu, salam jempol jempol kejepit. kejepit. Kayak gimana tuh jempol kejepit gini? Woi, gimana gini? Tepukan jempol dong. Oh ya, gue grogi lo aja deh, jempol kejepit deh. Huruf T. Gitu. Terus apa Mbak namanya? balas DM Twitter, aduh banyak juga yang Twitter ke kamu ya. Aduh, ntar ya kalau sempet ya, masih banyak banget tadi udah dicoba dilihat-liatin tapi masih banyak yang belum kebaca. Sebenarnya Terus kalau kamu kaitin misalnya dari kasus terus ke reality lapangannya sih seru juga. Misalnya nih ya, kamu kan tadi kan tertarik sama sashimi boy kan. Orang selama ini taunya sushi girl gitu kan. Padahal ada iya, sushi boy gitu. iya. Misalnya dalam istilah seksologi itu, kalau kamu kan pasti ngedalemin kan gitu. Wah, bla 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 bla. Iya, dan yang bikin Kalau gue kepo, ingat nggak waktu itu yang salah satu ngopi-ngopi kita kan banyak ngopi-ngopi ya, gue lupa. Pokoknya ada salah uh, satu, kita ngomongin ini, Kak, inget nggak? Kita ngomongin tentang wisata seks buat cewek. oh iya iya benar 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 Iya? benar. Dan aku cerita misalnya bakal ada satu tempat yang mana itu khusus cewek waktu itu gue bisa mau jadi ternyata dalam perjalanannya kan itu nggak jadi depending Oh, depending karena memang waktu itu ada kasus zaman pilkada itu loh. kasus apa, Kak? Pilkada kan zaman ada pilkada kan rame itu kasus yang kemudian dunia malam industri seksnya kemudian kan dihajar kan gara-gara Iya, LL itu mungkin buat kan ada iklan tren kali ya. kemana-mana kan itu Hmm, 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 hmm. akhirnya beberapa tempat yang tadinya udah mau ada satu wisata pelesir gitu ya khusus Hmm, untuk hmm, hmm, hmm. cewek itu bener udah disiapin gitu. Oh, Dari jam berapa menunya apa itu akhirnya depending sih sekarang nah, sih masih ada lo masih kok ada. bisa dapat insight kayak gitu? Gimana caranya sih? Kan waktu itu kan lo sempat sempat ngobrol sama gue yang lo beneran mau nyoba, ayo ayo gitu kan. Gue yang Iya iya aduh iya iya aduh gitu, udah deg-degan gitu, tapi kok nggak dikasih kasih kabar lagi. Oh, ternyata nggak jadi. ya nggak aja Udah padahal sih setengah sebenarnya itu kan khusus kan tadinya itu emang wisata khusus gitu. Nah sebenarnya kalau kalau buku yang Jakarta tentang Undercover, tentang buku yang buka mataku tadi ada tentang banyak ini warna-warni cara kehidupan. cara ini kemana ya oh ke atas halo Mas Ah, MK aku baca Jakarta Undercover waktu SMA dan aku sembunyi-sembunyi dari ortu hai kayaknya kalian berhutang ini ya, berhutang kenakalan sama MK ya semua. Jakarta Undercover buka mataku tentang warna-warninya kehidupan sih Aichi Pack Ayo itu dari BKKBN Mamuju. Wih, ada Sultan Perkasa. Waktu waktu abang ke diskotik pas ada Mbak Aneko itu tahun berapa ya? Buset. Ane Jeko, Coto itu kan Ane itu Ada kalau nggak zaman-zaman salah tahun putri-putrian 2005 gitu ya. itu. Itu 2005. Itu Gue inget soalnya 2005 lagi pas waktu itu gue launching Undercover 2. karena Jakarta waktu itu Undercover juga 2 masanya launching. lagi pemilihan putri-putrian kok sempat ketemu sama Ane Coto. Moleh Iya, banget sekarang kan, udah seksi agak kan lumayan Ane. kan. Ya sempet karena kalau aku dulu kan di Popular kan, jadi kenal-kenal juga. Oh iya ya. Kan sama di Popular dulu. Yang punya rubrik liputan malam sih. Oh, oh, oh. Kan ini Gitu. ya Kak, apa namanya, cowok yang gue perhatiin apa nih? Perjaka Oh, saya ada hilang lagi. gara-gara Kenapa jadi gue? kenapa jadi MK? Perjaka saya hilang gara-gara Mas MK. Apa urusannya? Itu soal Will. Kok jadi gara-gara MK? Sedih Itu banget. kamu kok jadi saya menuduh jadi ini biang kerok. Agung Diki Suprapto, Pak Polisi. Orang mabes, mabes, mabes. Salam sehat, mabes yang bertugas. Gitu. Mabes Terus, mabes beneran apa mangga besar? enggak, mabes beneran, bukan mangga besar dulu kok, Oh, tenang. mabes bener. Soalnya kalau di Markas dunia besar malam polisi. Siapa mangga besar yang Kevas tidak Julio tuh tidak siapa nanyain diluai. Phoebe terus tuh? Siapa Kevas Julio?
Hah? Oh, ya ampun. Terus apa namanya? Apa nih? Itu suaminya. Suami siapa sih? Tahu nanya suami mulu. Oh, kamu MK punya nggak mau suami. nikah, dia nggak mau jadi suami orang, tenang aja. Oh, Belum. belum memilih untuk belum. Memilih Memilih untuk untuk belum. to mingle. Iya. Single and ready to mingle. Kak, kan Eh, banyak kalau kembali ke banyak. pertanyaan apa tadi nemuin jalur. Lu gimana nemu jalurnya wisata seks buat perempuan? Ya kan sebenarnya kalau ngomongin industri gitu kan sebenarnya kan yang bergelut di bidang itu kan sebenarnya orang-orang itu aja. Jadi Hmm, misalnya satu pengusaha itu misalnya punya berapa tempat gitu. Jadi dia pintar hmm, kan modusnya kan udah emang udah di bidangnya gitu. hmm. Kan misalnya di buku Undercover yang ketiga misalnya gue sempat membahas tuntas soal supermarket seks gitu kan. Oh iya, Masa itu apa sih ya udah supermarket lebih seks tuh? heboh gitu kan dari 2000 mulai dari 2015 ke sini lah itu Hmm. udah yang populer tuh namanya supermarket seks yang ternyata Oh, tidak melulu buat 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 cowok gitu tapi juga heeh. buat cewek mulai dirintis gitu makanya Kalau sempat nongol supermarket beberapa seks itu gimana caranya gitu? Kayak kalau gue kan ngebayangnya kayak di apa Rokin and Damrak tuh red light area di Belanda gitu ya. ya Jadi red light area itu kan kayak ada etalase-etalase gitu ya. tahu ya Lu bisa lu bisa nggak ada masuk ke situ apa-apanya ngeliat sih foyer sebenarnya nggak apa ada apa-apanya gitu-gitu. kalau mau Nah, kalau supermarket kayak gimana? supermarket itu misalnya satu tempat itu dia konsepnya sebenarnya supermarket dengan konsep one stop sex payment gitu. Jadi satu Hmm, tempat yang isinya itu ada apa misalnya aja? isinya 7 lantai misalnya gitu. Misalnya lantai Hmm. bawahnya itu sauna plus plus, lantai duanya bar plus plus, lantai duanya Oh, karaoke plus plus, lantai tiganya misalnya spa plus plus dan seterusnya oh gitu. gitu. Dan itu udah dari berbagai macam lantai itu selalu ada namanya istilahnya showtime gitu di jam-jam Hmm. tertentu. Misalnya di Hmm. spa-nya gitu ada namanya misalnya ada di orang lagi spa tiba-tiba nongol stripper gitu dengan di kolamnya gitu di kolam yang Ah. di kolam dingin atau kolam kolam anget gitu, atau kolam panas gitu dan orang bisa macam-macam kalau mau interaksi itu misalnya ada istilahnya jadi puasa-puasa ngomongin begini sih. Kan belum puasa lagi kan. Udah jam segini nggak apa-apa. Oh udah lewat malam-malam ya. Kepo. Terus terus Misalnya terus terus. interaksinya itu adalah orang yang lagi berendam gitu bisa interaksi Hmm. langsung dengan para stripper ini di kolam sauna itu Iya. gitu. Wait. Ini disclaimer ya. Yang saya sama MK omongin saat ini ya, 17 17 tahun tahun ke plus atas. Dan kita berdua bukan nyaranin orang ya untuk nyoba melakukan. Ini ya bukan jangan pilihan, bukan mau nyaranin lo, kita juga mau dikepoin sampai mampus juga MK nggak akan bilang exactly tempatnya di mana. Terima yes gue. seperti bukunya juga gitu Karena ini ini ngomongin tujuannya realita supaya gitu kita semua terbuka aja deh mata. Itu tuh ada kenyataannya, di jangan munafik lah gitu ya. Zaman sekarang tuh ada kayak gitu kan. The choice is yours gitu. Tapi ini gue mau ngomongin beberapa hal yang nanti deh pokoknya ada hubungannya sama seks edukasi. Gue pengen tahu kayak ya kebutuhan orang apa sih sama ini karena gue sih percaya pasar itu ada karena ada permintaan. Nah, gue pengen tahu permintaan di pasar tuh kayak apa kalau misalnya dari cerita-ceritanya MK biasanya. Karena dia lebih banyak tahu dari gue, terus terang, kayak gitu-gitu. Bisnis orangnya kan itu-itu aja gitu. Nah, MK itu punya wawasan yang luas, resourceful banget soal ini gitu. Dan gue pengen tahu itu mempengaruhi perilaku seksual. Jangan sedih. yes benar Jadi nggak ada yang nyaranin kalian untuk pergi membeli seks dan segala macam no ya it's nothing to do about that makanya gue bilang 17 tahun ke atas karena pegel jelasinnya ntar yes gitu 18 plus kalau perlu malah perlu ya gitu terus gimana jadi jadi lo lagi berendam gitu terus bisa ya tiba-tiba itu ada satu apa doang gitu misalnya ya udah di dalam itu misalnya macam-macam ada yang pernah saya gue tulis itu misalnya ada istilahnya uh, entertainmentnya macam-macam ada sampai pakai gembok gitu underwearnya pakai kayak gembok gitu jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain di kolam sauna itu nextnya kalau mau oh next ke pelayanan berikutnya ya harus
harus beli beli kuncinya gitu. Oh gitu. Ih jadi kayak games Itu gitu ya, level seru berikutnya juga. gitu. Terus Oh. di lantai misalnya terus lantai satunya gitu ada Mm-mm. lounge atau bar yang isinya itu bahasa bahasa gue sih istilahnya ada striptis massal misalnya gitu. Oh, Jadi jadi lantai mungkin orang misalnya ada yang 16 ngebayangin stripper kayak dengan kayak baju-baju yang beda-beda dari army, oh, suster dan sebagainya dan itu semua bisa interaktif langsung. fantasi soalnya ya. Iya itu yang dijual gitu dari mulai pakai baju suster, pakai army, terus mereka melepas sampai nggak pakai baju misalnya gitu, terus dia itu bisa antar Hmm. ke tamu gitu. Hmm. Kayak nilai transaksinya pakai misalnya ada istilah namanya ladies drink gitu. Ladies drink itu tiap tamu yang berinteraksi dengan dancer atau stripper itu dia harus beli namanya ladies drink ini. Tidak mabok kan karena dia memang minuman manis aja. Satunya itu Hmm. harganya variabel ada yang 50.000 ada yang 75.000 gitu. Jadi Hmm. semakin orang beli ladies drink ini semakin gila lah itunya. Dan itu interaksi depan umum loh itu karena itu kan di bar di lounge jadi semua orang bisa lihat. Ah, Iya, bukan mau gitu. yang private gitu. Kalau tahun 90 kan stripper itu barang VIP karena dia Iya, menjadi tontonan benar-benar. private di ruangan-ruangan private gitu. Mm-mm. 2015 ke sini udah menjadi supermarket dia. Jadi orang Mm-mm. orang yang datang ke tempat hiburan malam plesir Jakarta itu udah Mm-mm. dikasih sebuahnya macem-macem gitu. Mau nyomot yang mana terserah gitu. Jadi begitu Hmm. dasarnya Jakarta. Jadi kalau ada tadi ada yang nanya, oh kira-kira sekelas Pattaya? Pattaya, iya, tapi Pattaya kalau gede. Pattaya kan saya pernah beberapa kali ke sana kan gitu. Mm-mm. Waduh, Pattaya. Tapi Eh, gue lebih suka Pattaya loh daripada di Patpong. Patpong tuh kayaknya oh patpong tuh nggak kelam. ada patpong itu Pusing gue. terlalu kalau istilah gue sih terlalu brong, terlalu yang sorry, Iya. Oh my God, thank you. terlalu Ini brong. with all due respect ya, ntar ada yang di Thailand marah-marah lagi, bukan gitu. Tapi ini kan selera. Kalau gue ngerasa itu agak terlalu mengerikan. Gue kan cewek loh, dan kalau pergi Ya selalu sama ya. teman-teman cewek rusuhnya gitu. Jadi kalau di Patpong tuh gue relatif nggak ngerasa safe. Tapi kalau di Pattaya, wuh, dan lebih Justru bersih malah lagi nih. kebalikannya Kakak sebenarnya Arfi, kakak. ada kakak arsitek di sini. Justru kalau di Thailand itu sebenarnya emang kita nggak boleh bohong sih bahwa salah satu pelesir wisata seks yang memang Iya. terkeren di dunia salah satunya di Thailand bukan jadi bisa di Ini Bangkok bisa di Pattaya bisa dimanapun gitu jadi iya, kalau di platform Thailand tuh itu jago-jago ya. kelas untuk istilahnya cuci mata kalau bahasa gue istilahnya cuci mata Yoi. padahal kalau kita ngomong Bangkok aja itu buset tempat yang kelas misalnya apa yang saya sebut sebagai tadi yang gue sebut sebagai supermarket seks di Bangkok itu beda levelnya macam-macam ada dari yang kelas 15.000 baht, kelas 25.000 baht. Ada tempat misalnya di Bangkok itu Mm-mm. gedungnya keren banget dan isinya sorry itu sih modelnya benar-benar model Playboy loh. Kasih tau Serius gue gua di bohong. mana. Serius. Oke, nanti kita WhatsAppan Jadi ya. kalau masuk ke sana itu emang jadi misalnya ini yang kelas misalnya gini kita ngomong yang kelas di Bangkok itu di Jalan Gede ini Mm-mm. ada beberapa klub besar yang memang dia yang kategorinya gue masukin sebagai supermarket sex one stop sex temen kalau di Bangkok itu Mm-mm. beda tipis sama Jakarta gitu dan Mm-mm. itu misalnya kelas yang cuma 10.000 baht itu mereka udah pakai display orang display itu kan restoran gitu misalnya di Mm. restoran kemudian di pinggir-pinggir itu ada model-modelnya udah pada berjajar tuh Sepuluh yang ribu memang dia baht itu murni sekitar 5 juta ya? ya tinggal kali berapa tuh kursnya tuh iya Kursnya kan macam-macam sih tiga tapi tiga rata-rata tiga biasanya tiga kalau juta mau tiga yang tidak jutaan sampai 5 juta lah. kelas menengah ke atasnya itu start dari 10.000, 15.000, 25.000 bahkan ada yang di atas itu tergantung tempatnya di mana Oh. gitu. Dan itu lucu mereka kan ada namanya istilahnya kontes kan kontes tuh ada ruang kontesnya gitu kan kalau di kita bikin Mm-mm. akuarium tapi di sana nggak ada kalau di akuarium itu kebanyakan kelas menengah bawah. Oh Kalau di gitu. akuarium di Bangkok tuh banyak banget yang kelas 3.000 Iya baht gitu. gitu Itu ya. juga gue lihat sih. Ya itu Cuma banyak mereka banget yang bagus-bagus kelas ya performanya kalau menurut gue di Thailand. Jadi kita nggak boring kayak waktu itu gue beli kayak 2.000-an baht sih yang cuma tau gak sih lo show yang lo masuk tapi lo mesti diperiksa dulu kan lo udah umur 18 tahun ke atas apa belum terus di situ ya ada ya 10 penampilan gitu dan penampilannya tuh keren-keren banget MK gitu yang super yang heboh gitu ada 10 adegan mulai dari adegan dia hetero banyak banget yang homo nanya Cin. ya
ya nggak usah nanya Alexis lah, udah tutup ya gitu. Ini kita Udah lagi tutup, cerita tentang Alexis. wisata seks Oh, tapi itu gitu. salah satu yang menurut gue bisa dibilang dia pernah menjadi nomor satu. Jadi Hmm. dia menjadi tempat yang itu yang saya bilang sebagai supermarket seks, sebagai one stop sex temen salah satunya. Karena dia misalnya dia punya orang dulu sering nyebut bahwa surga itu ada di lantai 7 di Alexis gitu kan dulu nyebut. Yoi, yoi. Salah. Salah, lantai 7 itu cuma rendezvous, tempat mandi. Cuma Jadi buat orang nyelup-nyelup doang dikasih ya. lounge gitu, terus bisa rendezvous, makan-makan, modelnya kontes gitu kan. Terus kalau mau mandi bareng gitu, tapi kan itu ya biasa aja gitu, masih pakai baju gitu. Masih ini Kan Kak, apa gitu. kan ini sekarang sebenarnya dengan adanya dunia digital kayak begini, literally pornografi lu bisa dapetin kapan aja. Lu duduk-duduk nongkrong, lu ngelihat juga bisa pornografi. Oh iya Terus iya. apakah gara-gara ini mempengaruhi dunia wisata seks gitu? Jadi kenapa variasinya sampai ada supermarket, sampai ada apa? Apa gara-gara dunia digital juga? Jadi orang udah gampang imun gitu. Oh, cuma begini-begini aja udah biasa. Ya kan, Lumajang doang, akuarium, so what gitu. Mungkin adanya si supermarket ini karena ya orang udah biasa aja gitu sama nudity, sama ketelanjangan. Jadi orang Ya. akhirnya butuh fantasi yang lebih gila lagi gitu. Kayak gitu Ya nggak sih? sebenarnya sih gini, ini realisasi dari fantasi menjadi kenyataan aja sih kebanyakan gitu. Jadi ini bagaimana kemudian si pengusaha ini kemudian dia kebutuhan orang yang tadinya hanya bisa bayangin atau bahkan hanya bisa ditonton gitu, ditonton di digital gitu, ya itu kemudian diakomodasi, dibuatlah yang realnya gitu. Karena ternyata kan beda kan ya, menikmati tontonan yang digital di layar gitu dengan real tuh jauh beda banget. Ya, kemudian ternyata dia diakomodir oleh para pengusaha wisata pleasure sex ini gitu. Jadi ya apa namanya? Tapi tidak serta-merta kemudian gara-gara di digitalnya, di online-nya itu kencang, terus kemudian di offline-nya menurun, nggak juga. Justru dia saling menguatkan gitu. Jadi orang mungkin awalnya hanya melihat stripper itu kayak apa. Oh iya, kita ngomong debus kelamin misalnya gitu kan ya. Stripper yang kalau di debus kelamin lagi ya. Debus kelamin? Tunggu sih, gue nggak Kalau tahu bahasa nih aku apa debus nih. kelamin gitu. Karena kalau kita ngomong di Pattaya kan ada kan stripper yang dia pakai debus kayak debus gitu kan. Ada pakai burung lah, ada yang pakai silet lah, ada yang Oh pakai iya. bahasa aku debus kelamin gitu. Oh, debus kelamin. Kan orang Gue taunya silaturahmi kelamin doang, Kak. Vanilla banget deh gue. Nah, itu kan orang mungkin hanya bisa nonton di visual aja gitu. Dan ternyata itu kemudian diakomodir menjadi tontonan real time gitu, offline gitu. Orang bisa nonton live-nya gitu. Di Pattaya itu misalnya ada namanya mandi busa bareng, dan itu bebas kan gitu. Ada kan mandi busa. Gue jadi inget ini, kalau misalnya lagi Songkran Festival, kan itu suka ada foam party kan. By the way, yang punyanya banyak banget ini. Aduh, kayaknya teman-teman gue di meja makan Yohan ada di sini semua tuh. Kan bener kan, kita harus ke Pattaya si Cin. Cuma sayang sih ya kemarin. Halo Mbak Rini, Koko Yohan. Thank you untuk menyaksikan ini. Tadi ada yang nanya, itu sashimi girl itu beneran ada, kalau ada di mana? Kan saya udah bilang, kita di sini nggak mau bilangin itu di mana. Beli aja bukunya, Jakarta Undercover gitu ya. Di situ diceritain perjalanan wisata seks itu. Tapi nggak ada tempatnya juga. Jalan apa nggak ada. Karena kan ini bukan mau nyaranin, kita juga bukan marketing agent gitu loh. Mengungkap realita. Mengungkap realita. Debus kelamin katanya. Iya, gue juga baru tau ada debus kelamin. Gue taunya silaturahmi kelamin doang. Gila, vanilla banget gue. Nggak, itu istilah sebenarnya gue bikin aja sendiri untuk memudahkan aja gitu. Karena kadang-kadang misalnya waktu gue bikin istilah SPG gitu, seks pajero goyang zaman itu gitu, kan nggak ada istilahnya kan gitu. Oh, itu istilah lu ya? Iya.
Jadi kan nggak ada istilahnya. Jadi gue coba biar orang cepet paham Biar aja catchy gitu, bahwa biar ingat. SPG orang taunya sales promotion girl, padahal ya di istilah Jakarta Naga Food dia menjadi beda, dia menjadi seks pajero goyang gitu kan. Orang mau taunya stripper, striptease gitu. Gue nggak mau, gue bikin istilahnya tangju gitu, paling gampang kan. Tanggal baju, jadi penari tangju. Jadi gue bikin istilah kayak Tangju, gitu. oke ya. Iya. Indonesia banget lo mah juara dah. Iya, Kan jadi ini biar gampang aja orang-orang mengingat gitu. MK, Jadi lo ya, kan lu udah ngeliat segala macam fenomena apa Jakarta Undercover ya kan? Lu bikin buku sampai 3. Kira-kira 4 sekarang udah. 4 malah gitu yang berhubungan Pasti. dengan seksualitas bukan yang Jakarta cinta-cinta gitu ya. Kan pertanyaan kebanyakan orang adalah, oh ya by the way, MK itu so far yang gue tahu heteroseksual ya gitu. Jadi Oh, hetero ya. hetero ya gitu. Bukan bisex kan lo? Oh, hetero banget. Oh, hetero banget. Oke. Aman. Oke. Jadi pertanyaannya Aman. soalnya enggak, maksudnya Paling pertanyaan ribet kan buat bisex. hetero. Kalau lu bukan bisex, gue nanyanya lain lagi kalau lu bisex. Ribet Kalau ini bisex. pertanyaan aman buat hetero. Jadi kalau misalnya lo heteroseksual, lu ngelihat semua seperti itu gitu ya. Karena gue pernah bikin video di YouTube gue ngasih tahu waktu gue habis dari Thailand. Ya, gue bilang, lu jangan berekspektasi ketinggian. Lu nonton sama, misalnya, lu jalan-jalan sama teman-teman lu, cowok gitu ya. Terus lo pergilah ke Pattaya, ke Patpong. Terus lu ngeliat di sana kan atraksinya juara-juara banget. Terus lu berharap, ya, bini lu suruh latihan sampai bisa jadi performer kayak di sana. Itu kan lu nyusah-nyusahin diri sendiri. Nah, tapi buat lo yang udah sering ngeliat semua itu dan udah tahu berbagai ragam perempuan gitu loh, lu masih bisa turn on nggak? Jadi gini sebenarnya kalau apa ya? Ini kalau gue ngomong pribadi dulu ya, ngomong pribadi. Pribadi. Jadi, seks itu kan sebenarnya gini, dia harus melibatkan apa yang namanya intimate. Harus ada namanya keintiman kan. Gak suka deh. Jadi kalau nggak ada itu sebenarnya sih biasa aja gitu. Jadi misalnya gue nonton stripper gitu, mau bugil kayak apapun, mau akrobat kayak apapun, ya gue biasa aja gitu. Menjadi beda misalnya ketika ada interaksi kan gitu. Interaksi Iya. masuk gitu. Ada namanya, gue menyebutnya istilahnya adalah tequila kissing, tequila body kissing istilahnya. Gue menyebutnya gitu. Jadi dia ada salah satu interaksi yang disuguhkan stripper ketika dia bertemu dengan tamu kan gitu. Jadi minuman sloki itu akan diminum dari aduh tadi ngomongnya jadi fantasi nih. Ayo dong, gak apa-apa. Ini bukan menyuruh, sekali lagi disclaimer, ini kan nyuruh. Mainkan sloki itu dari mulutnya, kemudian dia akan kemudian menjalar ke semua dari mulai bibir tamu, leher sampai kemudian ya dari daerah yang paling privat gitu. Nah, ya sampai turun gitu, sampai ke bawah gitu ya. Tapi cukup satu sloki sampai bawah. Dia karena umum. Kalau private lebih parah lagi. Bisa, dia jago banget. Dia jago banget. Nah, kalau sebatas itu kemudian kan bisa jadi ada yang turn on, ada yang enggak kan gitu. Kan tingkat intimanya kan intimanya paling seberapa sih gitu. Nah, kalau itu berulang-ulang lama-lamanya turn on gitu. Jadi intim itu misalnya diawali dari mulai sentuhan kan gitu. Sih gitu. Jadi kalau kebanyakan kalau di YouTube gue ngeliat banyak laki-laki yang suka, apalagi yang sosok pamer gitu ya, heboh gitu. Wah, ternyata lu belum ngeliat apa-apa. MK aja yang udah ngeliat dari Sabang sampai Merauke, dari sebelahan dunia mana istilahnya, ya kan, dari A sampai Z gitu, santai aja gitu. Karena intinya intimate juga gitu, Zifred. Iya benar, intimate ya. Ini keren banget nih pertanyaan MK. Nih, banyak banget yang nanya dari tadi. Yoi, sabar ya. Silaturahmi kelamin itu apa? Silaturahmi kelamin itu hubungan seks. Cuma gue bilangnya silaturahmi kelamin. Gitu. Bang MK, kenapa mayoritas tenaga kerja asing di dunia esek-esek berasal dari Uzbek atau Eropa Timur? Apa karena memang bayaran mereka relatif lebih murah atau mereka kualitas wahid di dunia? Yang menentukan kualitas pekerja seks itu apa ya, Kak? Di pasaran. Pasti ini apa namanya nilai kan gini, misalnya satu adalah akses ya, akses. Misalnya gini, jadi
tempat Karena hiburan cakep yang relatif sih ya, cakep sama seksi itu relatif, relatif tapi loh. kita akan ngomongin secara global. Jadi di sini, kenapa misalnya tenaga asing atau pekerja seks asing itu kebanyakan misalnya dari Eropa Timur gitu kan. Ah. Nah, ini soal akses. Jadi Mhm. ada misalnya kerjasama germo to germo atau club to club gitu istilahnya. Ah, ya ya. Jadi Yang gua tahu pernah ada mereka kali juga misalnya ada kan gitu. rollingan kan Jadi itu sebenarnya. bukan kok yang legal, bukan kok yang ilegal sebenarnya. Itu Mhm. legal tanda kutip karena mereka ada izinnya kan gitu. Jadi mereka Ah, I datang ke see, I Indonesia see, I sebagai see. pekerja migran gitu. Ada visanya Hai loh, bisa Boni. bisa kerja. Mhm. Istilahnya adalah sorry, tau nggak visanya apa? Artis. Apa? Hah? Visanya mereka artis. Kayak DJ Jangan-jangan gitu. gara-gara itu sering di artis suka disangka sebagai pekerja seks juga gara-gara itu kali. Dan Enggak? kena pajak, dan kena pajak. Pajaknya Ah. sekarang gede, dulu masih murah, sekarang 35% pajaknya. Tapi kalau Sekarang gue mahal sih banget. ya, Nah, kalau akses gue ke sih kalau misalnya di Eropa Timur Indonesia itu mendingan di relatif sekalian dan aja itu yang jadiin pertama. gitu, Kak. Yang kedua soal harga. Oh, oke oke. Harga dan portofolio. Eropa Timur Hmm. itu memang sorry ya memang dia cakep-cakep pasti. Mhm. Mhm. Kedua harganya murah, bener harganya murah. Karena di Mhm. sana sekarang kan jadi negara miskin kan. Jadi kalau di Mhm. sana di prostitusi sana, dia juga lebih murah nilainya karena kursnya juga murah kan. Jadi dia masuk ke Hmm. Indonesia, terutama Jakarta atau kota-kota besar lainnya, dia menjadi lebih mahal gitu. Tapi jangan Hmm. salah, selain Eropa Timur ada dua negara di Asia lagi yang menjadi pemasok pekerja asing. Bukannya Cina Ada juga? Cina sama Thailand banyak. Ya Jadi Thailand beda sih ya, eksotisnya beda ya makanya cantik sama oh seksi beda mah beda beda. relatif. Sama soal Mm-mm. servis. Misalnya itu yang kemudian saya soal akses, soal Akses. portofolio sama sama harga. Mm. Itu menjadi faktor penting gitu. Thailand ya harganya beda tipis lah sama Portfolio pekerja seks tuh kayak apa aja sih Kak? Dia bisa tahu gaya apa aja, dia bisa yang servisnya apa pasti aja, atau yang gimana? pasti dinilai dari ya yang nentuinnya kan pasti agent ya. Kan dia di Hmm. sana udah punya pengalaman kerja berapa gitu. Terus dinilai dari Oh misalnya pengalaman kerja tetap rata-rata ya ngaruh ya. oh iya. Terus sertifikat kesehatan nomor satu. Hmm. Dia harus bebas HIV/AIDS. Itu harus harus itu persyaratan nomor satu yang Iya. harus dipenuhi. Kalau Uh, kalau uh, gue sih melihat ya gitu lebih tenang regulasi pemerintah yang peduli sama pekerja seksnya. Karena kalau dia ada regulasinya, berarti kan dia dikelola, dia kesehatannya juga dijaga. Kalau di ya. Indonesia masalahnya kan enggak, di mana-mana ada, ngeri banget, Bo. Gitu kita nggak bisa ketahuan. Hah? Bang MK, kenapa bule laki-laki suka dengan wanita berkulit sedikit gelap atau eksotis? Tahu tuh Kak. Oh, selbu. Selera, Selera bule. selera bule. Oh, Apakah aduh, jawabannya agak susah ya karena itu selera tapi loh? jawaban asal ya. Ini kalau Hmm. menurut ini jawaban logika aja ya. Pengamatan sosial Karena memang aja. eksotis aja dan secara kulit, secara kan beda ya. Kita kalau ngerasain kulitnya bule itu beda banget rasanya sama kulit Indonesia yang halus dan nan memesona ini beneran. Nah, waktu di Kalau buku bule lo kulit In Bed merah with itu. Model, bukannya lu ada Oh studi beda, banding? itu pengalaman bobo-bobo bareng ini. Oh, Itu baiklah. beda lagi, itu prosesi beda lagi gitu. Proses Hmm. yang melibatkan kalangan selebritas itu beda lagi. Dari mulai Ah, skuter, ani-ani sampai unlimited edition. unlimited edition. Iya, yang Wow. transaksi yang tidak dihitung sebagai transaksi. Emang jadi misalnya gini di Investment Model itu ada bab yang gue tulis sendiri soal apakah bisa dihukumi sebagai prostitusi ketika orang Hmm. misalnya punya nama public figure, kemudian dia menjadi piaraan. Kemudian Hmm. dia nerima plus resek selama sebulan. Kemudian Hmm. dia terima kontrak nikah selama setahun. Hmm. Oh, Nah, interesting. bagaimana? Kan enggak bisa kan gitu. Iya, Jadi ya benar. itu tadi. Itu yang di Nodel kira-kira Oh. bahas itu. Sampai yang Hmm. kelasnya kelas itu paling murah di sana 2,5 juta soalnya nulisnya. Paling Oh murah gitu. di buku itu. Di Uh-uh. transaksi model kelas C itu yang model kelas C yang transaksi paling murah itu di 2,5 juta. Itu juga sedikit yang gue bahas. Kebanyakan gue bahas tuh Uh, kelas 5 sampai 10 juta ke atas yang gue bahas.
di situ. Oke. Tapi lucu Ini juga ceritanya sih macam-macam. ya, yang ini tadi udah dijawab ya sama MK, indikator apa jam terbang, indikator kemahalan pekerja seks. Iya, kan tadi udah bilang. Jadi Oh iya, ada. portfolio itu tadi loh gitu. Apa Bang MK, pendapat Yang Bang pasti MK tentang portfolio itu LGBT? penting karena dia misalnya kan eh ya apa tinggi badan gitu kan, itu juga ngaruh juga. Misalnya gini, ini clue sebenarnya kalau kita masuk ke tempat hiburan malam di Jakarta. Ada yang standar kelas biasa, ada yang kelas model istilahnya. Ini kalau impor ya. Jadi kalau pekerja asing itu ada istilahnya yang kelas biasa, ada kelas model. Nah, untuk membedakannya itu gampang sebenarnya. Itu dinilai dari nomor yang dipakai. Kenapa nomornya Kak? Nggak ngerti gua. Ada simbol. Jadi kalau kelas biasa itu dia pakai nomor yang berantakan lah pokoknya gitu. Jadi dia ngacak nomor. Kalau kelas model beda lagi dia. Secara tarif juga dia gitu. lebih mahal 50%. Jadi kalau yang biasa mungkin cuman misalnya 2,5 juta gitu. Kalau dia bisa 3,5 juta gitu. Si kelas model. Model itu rata-rata pakai nomor genap dia sih. Udah itu dulu, itu aja. 99 gitu. Oh gitu. Istilah buat yang biasa main malam biasanya nomor cantik, ada nomor cantiknya gitu. I see. Oh itu nomor cantik, gue baru ngeh sekarang. Kan sering nomor ada cantik ngomong biasanya gitu. kebanyakan buat terapis yang beli kucing dalam karung, yang ada kontes tuh yang biasa mah. Oh Di gitu. kelas-kelas menengah ke bawah. Kalau yang di kelas yang udah ini kan dia rendezvous-nya udah bener-bener face to face, udah langsung bener-bener ketemu muka, diajak ngopi bareng, ngomain bareng gitu, ngobrol bareng gitu kan, udah bener-bener rendezvous dia gitu. Kalau yang kelas bawah tuh kan nggak ada, beli kucing dalam karung aja foto, kalau nggak foto kan nipu. Iya bener ya, apalagi zaman sekarang, gitu. Filteran banyak kan keren. Ini yang begitu masuk nggak taunya, sorry maaf kulitnya beda gitu, fotonya putih, masuk kok gelap kan gitu misalnya gitu. Pakai 360 gitu, kamera 360, iyalah lucu ya kan gitu. Tapi itu juga menjadi satu problem tersendiri loh di prostitusi online terutama. Jadi di foto kok beda sama barang aslinya gitu. Beneran sering kejadian. Makanya lu misalnya kan di prostitusi di Inbed Moda tuh kan pernah saya bahas soal prostitusi artis KW kan ada dan laku. Oh iya. Ada pernah juga kita lagi diwawancara sama TV apa juga lu jelasin tentang itu pas kita lagi ngebahas prostitusi online tuh, inget nggak? Oh di net ya. Net ya kalau nggak salah waktu itu. Terus lo jelasin tentang si KW-KW itu. Iya, kita foto. Apa perbedaan tingkat kepuasan haji dan BJ si geblek? Silakan dijawab. Ya anak kaskus banget. Kaskus ya ininya. Apa namanya, review kaskus. Haji dan BJ. Preference kali, setiap laki beda-beda lah. Personal nggak bisa. Itu personal gitu. Personal banget karena beda kan gitu kan, itu udah personal banget, orang tidak bisa menilai kan, selera orang beda-beda gitu. Kalau orang lebih suka haji pasti senangnya haji gitu. Kalau tapi paling aman ada ini kombinasi. Iya, kalau misalnya oke ya nggak. Jangan orang susah, kalau bisa dua kenapa satu? Cuma dapat dua aja. Sama kan? Kak, kan gue denger nih sekarang kan teori intercoursing kan gitu. Intercoursing, foreplay kan gitu. Masa foreplay main. Iya, masa cuma haji atau BJ. Ayo kena gigi uang kembali. Iya bener juga. Terus, tapi ntar dulu, BJ-nya pakai apa dulu? Di Jakarta Undercover 2 itu gue pernah nulis namanya istilahnya Mont Blanc service. Itu pakai teh ginseng. Diapain kamu? Kamu nggak direbus kan, jangan salah. Aduh Beb, serem amat Beb. Diapain? Jadi gini, terapinya istilahnya itu kan terapi itu sebenarnya mengadopsi dari istilah yin and yang kan gitu, dari dingin ke yin and yang kan gue kebayangnya 69 ya. Enggak ya? Iya, jadi dia pakai teh ginseng. Jadi dari mulai awalnya dia pakai es batu, kemudian terakhir dia pakai teh ginseng. Gitu-gitu. Bayangin lagi, sialan. Itu belum seberapa. Soalnya di beberapa tempat itu ada juga dia BJ itu menjadi servis tersendiri gitu untuk di foreplay itu. Ada yang pakai susu.
ada yang pakai susu, bahkan ada yang sampai kemudian istilahnya eh, ada istilah namanya swan analogi. Jadi BJ-nya itu, Itu. kamu tahu gel yang kayak dari kayak sorry, agar-agar tapi kayak dibentuk kayak bebek gitu nggak? Oh iya. Nah gitu, itu dipakai. Oh, bukannya dia agak keras ya, Bo? Kayak Kan dia bukannya. dingin. Iya, Bukan? jadi dia mau nyari efek Iya. dinginnya, Dari coolnya. situ kemudian ada yang pakai wine Cerdas ya. segala, beneran ada yang pakai wine gitu. Dia itu beneran masuk dalam paket BJ, ada gitu. Heeh. Di Jakarta loh ya, di Jakarta, bukan kok di mana-mana gitu. Ada yang pakai pop rock nggak, Kak? Baru Lebih seru lah pakai pop rock. helikopter seks. Oh, Oh iya. lebih seru lagi. Belum kursi donat tuh banyak banget. Tuh, gua setiap gua ngomongin helikopter seks, orang pada nggak percaya. Tanya, gua itu sumbernya dari MK ya, Z-Friends. MK itu yang ngajarin Tapi dan ngasih itu tahu gua well tentang trained helikopter seks. banget. Jadi tidak semua orang, tidak semua pekerja seksnya bisa, karena emang itu hanya dipilih. Karena dia akrobat banget gitu. Orang Iya kan, kaki ada di yang atas, helikopter kepala seks di yang lu bawah. mesti pegangan. Tapi yang Nah manual itu kan juga BJ-nya bisa. bisa muter 180 derajat kan? Karena dia dari Anjir, atas kaki. Bener? gue tertantang. Tapi ya, sekitar tahun 2015 ya, MK itu menyelamatkan gue. Dia mengajarkan salah satu posisi hubungan seks yang gue pakai, dan itu anjir itu enak banget. Thank you MK, I love you. kita inget nggak kita lagi di Senayan I kan, know, sama I know. lu sampai Itu sih posisi itu belum tergantikan sampai sekarang. itu the best, lu juara. Cuma beda jempol doang tuh, pada sialan. Lu keren banget tuh, hancur loh. Omongan orang Udah. dewasa. Iya, ya udah itu lanjut deh, jangan itu lagi, ntar keterusan kita bakalnya. Nggak enak hati gue. Kak, kan Bang sekarang MK lagi, pernah apa nih kegerebek? Ini pertanyaan banyak amat ya, pusing gue. oh enggak ini, apa namanya, ada yang nanya, lu pernah nggak lu lagi coba lagi pakai jasa pekerja seks, terus lu digerebek gitu, terus gimana cara lu ngelesnya? Dia nanya gitu Oh tuh. enggak, ini ada yang nanya lugu banget. Bejanya ada kata haji sama beji itu apa sih Kak gitu. Dia nanya beneran. BJ blow job, HJ itu hand job. Ada HC, tau nggak HC? Kasih apa? Ini kelamaan dia ketemu jadi gila begini nih. Kita harus ketemu. Kak Ayu, nanti ya Kak Ayu, aku teks aja pakai WhatsApp ya, aku malu di sini. Nanti aku ceritain every detail. Gaya helikopter juga ada, aku sering ngomong kok gaya helikopter gitu, aku tuh taunya dari MK, tapi bukan yang canggih begitu ya, yang lebih manual buat pasangan gitu kalau mau nyoba. Mbak Meka, Oh, iya, apa pendapat iya, tentang itu. seks yang lawan jenisnya disiksa seperti dipecut dulu? Menurut Bang MK, apakah itu merupakan kelainan seks? Ya itu sih kelainan, kalau pakai disiksa kan itu ada yang sadomasokis ya. Sebenarnya kelainan itu untuk membedakan dia berbeda dari yang biasa aja sih. Ya. Dan Iya. ada penyimpangan klinisnya gitu, tapi itu kan mesti konseling dulu ke psikolog, so itu serius. Iya, Jadi gini, itu MK, jatahnya Zoya. jatahnya kalau gua. di- Jadi gini Kak, kan gua baru Walaupun tahu, gue tidak percaya kalau di seks tuh nggak ada kelainan. iya kalau dua-duanya setuju dan gak disakiti, gak melanggar hukum, Yes. menurut gua aman. Makanya istilahnya So what? sadomasokis. Iya, Sadomasokis, ya kan bener. Kalau cuma sado ya berarti nggak mungkin. nggak Karena mungkin. dia harus Tapi, ketemu masokisnya. Gitu. jadi ya Dia buat nggak bisa Z-Friends sendiri. yang nggak tahu, sadisme atau sado itu adalah mereka yang menikmati hubungan seksual dengan menyiksa orang Masokis lain itu ya, yang lewat verbal atau merimos, fisik. disakitin. Nah, Sakitin masuk aku. masokis menerima. Sakitin Nah, aku. itu kalau sendiri-sendiri penyimpangan sih friends, tapi kalau jadi Yes. satu, mereka berdua nggak Jadinya ntar penyimpangan KDRT. karena saling memenuhi Oh, gitu. bukan KDRT ya, apa ya? KDR, Bukan apa ya? KDRT ya, jadi kekerasan aja Jadi kekerasan dalam kan, nggak konsensual. dalam hubungan seksual, ya. MK Sado harus ketemu masokis, masokis harus ketemu sado gitu. ada satu lagi nih kan, baru-baru ini gue tahu ternyata lagi ada jadi sebelum corona katanya ada servis yang lagi laku banget, yaitu cuddling, hug, cuddling, girlfriend I know. experience, boyfriend experience. Kok jadinya apa ya? Kenapa jadi intimate gitu ya Kak ya? Bukan hardcore sex lagi ya? Apa orang zaman sekarang segitunya kekurangan
Nggak, Kasih sebenarnya sayang. intimate itu kan itu dibutuhin untuk kemudian tadi kan gini, banyak orang yang kemudian memang dia tidak bisa serta-merta langsung ketemu sama orang yang memang dia baru ketemu kan gitu. Mm-mm. Nggak semua orang bisa tiba-tiba datang prostitusi gitu ya, deng gitu. Itu kenapa Mm. misalnya dia perlu misalnya nonton stripper dulu, misalnya gitu kan. Karena Mm. stripper itu juga beberapa kan Mm. bisa langsung next level, bisa lanjut ke service gitu. Ada tahapan-tahapan Oh, oke. intimate yang dilakuin orang untuk sampai ke sana Mm-mm. gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian dari kontes. Nah, kenapa kontes itu kemudian ada sampai didahului dengan minum-minum dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Beberapa ada namanya tontonan dulu gitu. Nyari Jadi moodnya tetap. tetap mencari supaya paling enggak kenal gitu loh. Nama lo siapa, bla 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 gitu-gitu loh. Nggak Untuk sebleng nggak itu yang juga kemudian kali. tiba-tiba, hmm? Kenapa sih? Nggak sebleng itu juga kan laki-laki gitu maksudnya Oh tiba-tiba iya langsung iya, tapi ada juga, tapi bek bek ada bek juga bek yang gitu kan enggak. dan nah yang menarik adalah eh, hampir sebagian besar pekerja-pekerja seks itu yang ada di seluruh Jakarta atau di kota itu punya langganan tetap gitu. Karena tadi karena udah Oke. intimate gitu, jadi mereka punya langganan tetap. Bahkan kita ngomong kelas mati pijat lah gitu, waduh itu udah tuker-tukeran nomor private number gitu, udah langsung udah seperti itu. Jadi tetap Oh. bahwa walaupun dia transaksi bebas gitu ya, ternyata Hmm. faktor intimate paling nggak kenal mulai kenal gitu diperlukan gitu. Hmm. Karena ternyata Tapi kalau gue ya dari secara kesehatan seksual gue agak deg-degan karena yang banyak gue nggak tahu yang lain ya kak gitu. Tapi ada beberapa yang udah mulai tukeran private number dan sebagainya jadi langganan tetap. Justru mereka lebih nggak apa ya lebih beresiko hubungan seksnya, mereka nggak mau pakai kondom lagi, nggak mau ini lagi gitu. Jadi makin apa ya makin beresiko ya, serem ya kalau ya gue. makanya yang bahaya biasanya kan apa istilahnya eh yang mengkhawatirkan tuh kalau 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 dari survei gue ya itu memang Mm-mm. yang udah yang ke bawah itu. Kalau Mm-mm. yang di atas kan emang dia rutin banget dicek kok gitu. Iya Misalnya ya. dan aturan bahwa harus pakai kondom itu benar-benar saklek. Itu saklek banget, udah Iya nggak bisa benar. nggak bisa enggak Nggak bisa ditawar lagi sekarang, udah nggak bisa kebanyakan ditawar tempat udah lagi. nggak bisa Nah kalau ditawar yang lagi. bawah ini agak repot, kadang-kadang kan banyak permisifnya gitu. Belum lagi kalau dia Mm-mm. terima transaksi luar kan gitu. Ada Mm-mm. istilah BO kan gitu. Oh iya, iya, Ada iya istilah BO. booking out gitu kan gitu. Nah kalau Mungkin booking out. out ini kan nggak bahaya karena dia transaksi keluar bayarannya 5 karena kali 5 kan gitu. Mm-mm. Kali 5 di bawah jam 9 malam, kalau di atas jam 9 kali 3. Ya. Yang Ay bahaya kakak lagi adalah Wicun. kalau kemudian itu istilahnya ada di dalam itu dia kan gini, ada di beberapa tempat hiburan malam Jakarta itu misalnya dia menawarkan istilahnya OP, Apa tuh? open Oh party. open Jadi satu grup gitu party. bisa sewa ruangan besar, rame-rame dan itu open party. Jadi mau ngapain aja bebas gitu. Itu juga Hmm. karena kan kalau udah mabok, udah apa, itu kan Hmm. suka hilaf tuh, lupa gitu. Iya, iyalah. Itu yang serem. Nah, Hmm. party itu suka begitu gitu. Jadi ya dan open party itu memang salah satu apa ya, salah satu menu yang dari dulu hits mulu sampai sekarang. Karena kita Gak ada matinya ya. ya bisa sendiri gitu, sendiri pesan 5 orang bisa berlima pesan 10 orang bisa gitu. Jadi original Hamburger gitu bisa. ada bisa mau kursi donat juga bisa. Ada satu Donat. heaven bisa. Satu heaven tuh ada lagi. Kayak gue mesti nelpon dia nih. Ini tinggal 4 menit lagi udah mau 3 menit lagi udah mau habis kak. Lu ini dong kasih kesimpulan. Nanti, maaf ya yang nggak bisa jawabin ada beberapa yang sama Kan gue pertanyaannya. bilang besok ditemain aja ya. Iya kita temain aja deh besok ya. Jadi mau apa? Wisata seks atau apa gitu. Ntar gue collab di YouTube lagi deh sama MK deh. Jadi biar kita berdua ada karena konten. masih opening aja pemanasan. Jadi iya pemanasan. Biar orang yang kangen sama MK bisa, hey gitu, bisa halo-halo.
MK sebelum menutup, lo ini dong kasih saran ke cowok-cowok gitu zaman sekarang gitu. Kalau misalnya untuk supaya orang tuh cowok-cowok lebih santai gitu ya, nggak main apa nggak body shamingin cewek, nggak iniin gitu. Maksudnya lo yang udah ngelihat semua juga lo biasa aja. Nih gimana sih caranya supaya cowok itu lebih lebih kalem gitu mensikapin perempuan, Oh, eh, lebih gimana santai ya? aja gitu. Ya memang harus santai sih sebenarnya. Iya Emang kan? emang mau dilihat apanya gitu, emang harus santai sih. Mhm. Orang orang apa ya, tempatkan ya semua pada proporsinya aja gitu, nggak Iya, usah iya. lebay aja gitu. Misalnya kalau Nggak, lihat orang yang dandanan seksi, ya ya udah pilihan dia seksi kok gitu, terus kita mau ngapain gitu misalnya gitu, ya tinggal usah mikir macam-macam gitu, nggak usah kemudian juga kita eh, ya kalau seksi di kolam renang bikini ya boleh lah ya kan, pas gitu. iya, ada tempatnya, ada konteksnya gitu. So Ya what? gitu gitu, ya selama selama semua proporsional ya harusnya kita juga proporsional gitu. Dan jadi cowok memang harus cool sih. Iya, dan Cool tuh kalau lebih cool artinya, juga lebih seksi loh menurut gue cowok dibandingkan yang oh iya berangasan. iya iya Wah iya, gila, tetenya gede, pantatnya gede. Apaan nggak sih gitu, malah berangasan, terus basi. sama ini, sama sopan berbicara, paling Yes, ya paling bener kan sopan berbicara. Karena sopan is a new eh, sexy. iya beneran, ngomong itu gentleman loh, maksudnya gentle banget, laki banget Exactly. gitu. Iya bener kalau ngomong sopan gitu. Membahasakan keseksian orang itu dengan bahasa yang gimana gitu gitu. Aku sih bisa. I see. Uh. Boleh dibaca bukunya ya kakak-kakak semua si friends yang hadir di sini. Oh tadi masih ada yang nanya mitos fakta kalau nelan sperma bisa awet muda nggak? Enggak, itu salah, itu mitos ya. Oh bohong itu. Sperma banyak proteinnya tapi tetap aja mendingan pergi ke apa pakai masker itu bisa lebih awet muda dibandingkan nelan Mendingan sperma, oke? facial, Okay? Mendingan supaya meningkatkan facial. imun. Iya. lebih 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 oke gitu daripada gitu. Lagi pula apak begitu ngapain ditelan sih? Mati loh. Ada yang waktu itu ujuk-ujuk nanya, Mbak rasanya sperma kayak apa? Kan situ cowok ya coba aja. Yang sama gua. Halo, hancur gak sih? Aduh. Aduh gitu. Terus Sopan juga yang isinya di atas seksi. umur, oh itu Eh, mah ada Oedipus sama Cleopatra kompleks, oh, gitulah. Itu mah biasa. Elektra sayang. Elektra Elektra kompleks. Cleopatra sih gue. Lagi kangen sama Gara-gara Cleopatra mau ya kamu. Cleopatra tadi. Iya, gara-gara Cleopatra. Bukan sperma dipakai di masker muka, enggak, pakai masker beneran, mendingan bersihin muka, jangan pakai sperma maksudnya, nggak ada hubungannya. Gitu. Jadi salah lagi, stres gua. Malah mau dipakein Udah masker nggak enak spermanya intinya, kenceng jadi sih. pakai yang Gitu, bener tapi nggak aja. ngaruh. Pakai yang jelas ketahuannya. Ya udah Ya, MK, nanti kita tapi bikin lagi ya. beberapa orang sih memang Udah, penasaran biasanya sih. Tapi kalau sama oh pasangan iya. yang sah sih, apa kalau mau coba-coba. Iya gitu. Tapi jangan dibawa ekspektasi wisata seks ke sana ya. Selama nggak Oh iya nyakitin iya iya, pasangan, lo sama juga pasangan nggak yang sah sakit, ya. nggak ada yang terpaksa, nggak ada yang ilegal, udahlah bikin aja gitu. Santai aja selama berduanya oke gitu. Nanti gue bikin tema lagi deh. Ntar gue whatsappan sama MK. Kita bikin tema supaya nggak brutal gini pertanyaannya. Jadi bingung juga MK mau jawab ya kan kesian. Gue juga mau bantuin dia nanya jadi bingung gue. Gitu, jangan besok malam live lagi, ntar kita cari waktu yang Dari dua-duanya waktu yang sama-sama pas lah. santai. Kalau nggak Ramadan kayaknya lebih emak sih ngobrolnya. Iya. Dia ngerem soalnya, ngeremnya segini ya men. Gimana kagak ngerem? Ya intinya, Gitu. pokoknya intinya fakta itu ada semua. Jadi Mm-mm. mau kayak apa ada semua. Apa yang sekarang dulu mungkin fantasi, sekarang ada terpampang nyata lah gitu bahasa Iya. ininya. Jadi Dan ya, bukan berarti lu ngelihat semua lu aplikasiin ke pasangan lo ya. mentah-mentah. Sama Lu yang cari paling yang penting cocok. jangan salah kamar aja, jangan ya, dan jangan kesasar gitu atau menyasarkan diri gitu. Intinya ya pokoknya Salah eh, kamar chat aja rusuh ya, apalagi salah kamar itu ya Allah, gue gak kebayang deh. Kayak apa gilanya. nggak habis-habis ini. Aduh gitu. Oke, nih bentar lagi pasti dia blep nih mati nih karena sudah saatnya. Oke,
Thank you MK ya. Nanti kalau Thank misalnya you. adain lagi, kita bikin tema gitu, terus ada pertanyaan Ya, biar biar lebih spesifik nggak lebih gitu. rusuh lagi, jadi lebih spesifik gitu nanyanya. Kita mau ngomongin Misalnya apa? gaya Minang Jenggo gitu. Right, gaya helikopter tadi masih banyak yang kepo kan, helikopter yang manual apa yang gimana? Nanti gitu, kasih usulan aja ke Instagram aku atau ke Instagramnya MK, nanti kita bikin lagi dengan judul yang sesuai minat Z-Friends semua deh, Berdasarkan polling. berdasarkan polling terseksi ya kan, jangan sedih gitu. Nanti kita akan bikin YouTube juga kalau misalnya setelah corona ini. Thank you MK. Yes. Thank you, Her. Thank you Beb. Thank you semua yang udah nonton. Thank you semua ya.